Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin, biasa dipanggil Kagiyama. Saya dari Politeknik Pariwisata Negeri Makassar, Manajemen Tata Boga semester 3A. Nah, pada kali ini saya diberikan tugas oleh dosen saya untuk membuat sebuah video explanation tentang prosedur dasar untuk membuat cream soup, yang dimana itu ada 3 metode. Nah, tapi sebelum itu saya akan menjelaskan tentang apa itu sup cream. Sup cream itu termaksud dia jenis sup kental. Sup cream hanyalah saus velouté atau bechamel yang diencerkan, dibumbui dengan bahan yang sesuai dengan namanya. Nah, sup cream klasik, di mana dapur besar beberapa dekade yang lalu, sup cream persis seperti yang baru saja dijelaskan, saus yang diencerkan, yang diberi rasa. Faktanya, apa yang sekarang disebut sup cream dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu velouté dan cream. Nah, sup velouté terdiri dari saus velouté, bahan penambah cita rasa pure white stock, untuk mengencerkan liaison hingga selesai. Yang kedua itu, sup cream terdiri dari saus bechamel pure, bahan penambah cita rasa susu atau white stock, untuk mengencerkan krim untuk menyelesaikan sup cream tersebut. Nah, metode ini selalu memiliki saus velouté dan bechamel dalam jumlah banyak. Nah, kekurangan metode ini hanya menghabiskan saus. Nah, koki yang zaman sekarang telah menemukan metode yang lebih sederhana, tetapi kita masih harus mengentalkan dengan roux atau pati lainnya. Nah, memasak dan menghaluskan bahan dan menambahkan susu atau krim, meski metode klasik juga masih penting untuk dipelajari. Nah, yang kedua itu saya akan membahas tentang curdling atau mengental. Nah, karena sup krim mengandung susu atau krim atau keduanya, mengentalkan adalah masalah umum. Panas saat memasak dan keasaman dari bahan sup lainnya adalah penyebabnya sup mengental. Untungnya, kita dapat mengandalkan satu faktor penting, menghindari pengentalan. Roux dan pengentalan pati lainnya menstabilkan susu dan krim. Nah, ada panduannya untuk membantu atau mencegah pengentalan. Yang pertama itu, jangan mencampurkan susu dan kaldu sup yang mendidih tanpa kehadiran roux atau pati lainnya. Lakukan salah satu langkah berikut. Yang pertama itu, kentalkan kaldu sebelum menambahkan susu. Yang kedua, kentalkan susu sebelum menambahkannya ke dalam sup. Nah, yang kedua itu, cara pencegahan yang kedua adalah jangan menambahkan susu dingin atau krim ke dalam sup mendidih. Lakukan salah satu langkah berikut. Yang pertama itu, panaskan susu dalam panci terpisah. Nah, temperatur suhu susu dengan menambahkan sedikit sup panas ke dalamnya, kemudian menambahkan ke sisa sup. Jangan merebus sup setelah susu atau krim ditambahkan. Nah, selanjutnya itu ada standar kualitas sup krim. Yang pertama itu moisture atau kekentalan. Saat konsistensi krim kental tidak terlalu kental, jadi dia kental, kadang juga tidak boleh juga terlalu kental, jadi dia standar. Nah, untuk teksturnya dia halus dan tidak ada bentuk atau gumpalan. Nah, kecuali itu untuk hiasannya. Yang ketiga adalah taste atau rasa, di mana ini sangat penting. Nah, rasa yang berbeda dari bahan utama, asparagus dalam krim asparagus dan lain-lainnya. Tidak ada rasa tepung mentah atau roux yang mentah. Nah, selanjutnya yang saya akan bahas pada kali ini yaitu prosedur dasar untuk membuat sup krim. Nah, dalam prosedurnya itu ada 3 metode yang bervariasi. Bahan individu mungkin membutuhkan variasi. Nah, metode pertama itu, siapkan saus velouté atau bechamel dengan menggunakan roux. Siapkan bahan penyedap utama, iris tipis sayuran atau slice
slice or strip. Yang penting iris tipis. Nah, habis itu keringkan dengan atau masak dengan mentega sekitar 5 menit untuk mengembangkan rasa. Nah, sayuran berdaun hijau harus direbus sebelum direbus dengan mentega. Potongan poultry atau unggas dan makanan laut menjadi potongan kecil untuk direbus. Yang ketiga itu tambahkan bahan penyedap dari langkah kedua pada velouté atau bechamel dan rebus hingga lembut. Pengecualian: tomat pure yang telah matang tambahkan pada krim atau dari tomat. Pemasakan lebih lanjut tidak diperlukan. Yang keempat itu saring lemak atau buih dengan hati-hati dari permukaan sup. Yang kelima, haluskan sup dengan menggunakan gilingan makanan atau blender, chopper lah. Nah, lalu saring melalui tutup porselen halus. Cara lainnya itu cukup saring melalui tutup porselen halus. Tekan kuat bahan padat untuk mengeluarkan cairan dan sebagian dari buburnya itu. Nah, bahan unggas dan makanan laut dapat dihaluskan atau disimpan untuk hiasan. Jadi tidak ada bahan terbuang. Nah, tambahkan kaldu putih atau white stock yang masih panas atau susu untuk mengencerkan sup dengan kekentalan yang tepat. Yang ketujuh, sesuaikan bumbu. Dan terakhir 8 yaitu pada waktu penyajian akhiri dengan liaison atau krim kental. Itu metode pertama. Nah, sekarang itu metode kedua. Keringkan bahan nabati kecuali tomat dengan mentega. Jangan biarkan mereka berwarna. Nah, yang kedua, step kedua itu tambahkan tepung. Aduk rata untuk membuat roux. Masak roux hingga beberapa menit, tetapi jangan biarkan mulai menjadi coklat. Jadi antara mungkin dia itulah white roux. Nah, yang ketiga itu tambahkan kaldu putih atau white stock. Kocok saat menuangkannya perlahan. Tambahkan sayuran, bahan padat lainnya atau penyedap rasa yang tidak ditumis dalam tahap itu. Yang kelima yaitu didihkan sampai semua bahan empuk. Yang keenam, buang lemak yang naik ke permukaan. Jadi hampir sama kayak pembuatan stok sih. Nah, yang ketujuh, haluskan daun, haluskan dan atau saring. Nah, yang kedelapan itu tambahkan kaldu putih panas atau hot white stock atau susu ke dalam sup encer hingga konsistensinya tepat. Yang kesembilan, sesuaikan bumbu. Dan terakhir, saat penyajian akhiri dengan krim kental atau penghubung. Nah, itu metode kedua. Nah, sekarang itu metode ketiga. Nah, yang pertama itu didihkan white stock atau kaldu putih. Yang kedua, tambahkan sayuran dan bahan penyedap lainnya. Jika diinginkan, masak beberapa atau semua sayuran dengan mentega secara perlahan beberapa menit untuk mengembangkan rasanya. Yang ketiga, didihkan sampai semua bahan empuk. Yang keempat, kentalkan dengan roux, beurre mania atau kanji lainnya. Yang kelima, didihkan hingga tidak ada rasa pati yang tersisa. Yang keenam, saring lemak dari permukaan. Yang ketujuh, haluskan atau saring. Yang kedelapan, tambahkan susu atau krim panas atau kental. Sup kental. Nah, jika diinginkan, saus krim ringan dapat digunakan untuk menghindari pengenceran sup atau susu yang mengental. Yang kesembilan, sesuaikan bumbu. Dan yang terakhir, hampir sama saat penyajiannya, akhiri dengan krim kental ataupun penghubung. Oke, mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Nah, mohon maaf ada bila salah kata. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini untuk membantu teman-teman sekalian.
tentang materi boga yang saya jelaskan. Semoga itu dapat berguna untuk kedepannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.